Selamat malam adik-adik semuanya, para kakak rohani. Sebelum kita mulai komsel, mari kita main kuis. Boleh para kakak juga ikutan ya? Oke. Di sini karena banyak pakar kitab suci, banyaknya ahli, Wow, bukan. mainkan dulu. Nomor satu. Mana? Oke. Oke. Di sini soalnya segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, titik-titik, demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada di Matius pasal 7 ayat 12. A. Perbuatlah, titik-titik itu isinya. A. Perbuatlah. B. Hindarkanlah. C. Jauhilah. D. Musuhilah. 3, 2, 1. Oke. Ya, William atur, silakan. Jawabannya apa, William? Di unmute yuk. Halo, halo. Perbuatlah dia tulis, Kak. Oh, perbuatlah. Gimana jawabannya, Kak Marlin? Ya, betul. 100. Ada ya di 100. Matius pasal 7 ayat 12. Lanjut ya. Oh, Oke, lanjut. maaf. Kesalah kirim slides. Ya udah nggak apa di tim di grup. 3, 2, 1. Nah, nomor 2. Mengapa Tuhan Yesus mengajak semua orang yang letih lesu dan berbeban berat? A. Karena Tuhan Yesus punya hadiah bagi yang mau mengikutinya. B. Karena Tuhan Yesus akan beri kelegaan kepadamu, serta Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. C. Karena Tuhan Yesus senang-senang saja berteman dengan orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. D. Tidak ada jawaban benar. Oke, 3, 2, 1. Oke, ada Melisa. Ya, Melisa, jawabannya. Jawabannya, ah, nggak denger nih suaranya kakak-kakak. Nggak kedengaran ya, kecil ya? Atau mungkin kasih tanda tangan, tanda tangan lagi. Kasih tanda atau itu chat, chat, chat. Chat aja coba. Oke. A, B, C, D. Melisa? Oke, di chat ya. C. Jawabannya C, kata Melisa. Oke. Karena Tuhan Yesus senang-senang saja berteman dengan orang-orang yang letih dan sudah berbeban berat. Senang-senang, kurang tepat. Maaf Melisa. Kurang tepat. Oke, siapa lagi? Kita lihat. Max coba Max. Tapi makasih ya Melisa Tadi, udah mau jawab. ah, ah. Ya, silakan yang bisa menjawab langsung raise hand. Ini kisi-kisinya masih dari Matius ya. Ada jawabannya di Alkitab, Matius. Mengapa Tuhan Yesus mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat? A. Karena Tuhan Yesus punya hadiah bagi yang
mau mengikutinya. B, karena Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepadamu, serta Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. C, karena Tuhan Yesus senang-senang saja berteman dengan orang-orang yang letih lesu dan beban berat. D, tidak ada jawaban yang benar. Ya, silakan. Dari Matius pasal 11 paling bawah ayatnya. Dari Matius pasal 11 jawabannya paling bawah. Silakan. Yang bisa, raise Melisa hand mau langsung. jawab lagi. Melisa kalau mau berjawab lagi boleh ya. Max atau William Arthur? Jawabannya ada di Matius pasal 11 paling bawah ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya? Aku akan titik 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 titik. Oke, tadi C sudah salah ya. Terus Mm-mm. 50-50. Apa Kak Marlen buang D. Kalau nggak ada yang jawab, biar Kak Nirna yang jawab ya, boleh nggak? Bolehlah Kak. Ada yang mau jawab? Hah? C, D. Ayo, Melisa boleh jawab lagi. C, D salah. A atau B? Oke, Melisa. Jawabnya A atau B? A atau B? Jawabnya Ayo Melisa. A atau B? Oke, di chat ya Melisa ya. Oke. Good job. B ya. Di sini B. Betul. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nomor 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari apakah? Dari Matius pasal 12 ayat 34. A. Otak. B. Logika. C. Pikiran. D. Hati. Oke, 3, 2, 1. Oke, ada Melisa. D. D. Dadu. Dede, dade, D. Dadu. D ya. Jawabannya apa? Dia bilang B ya? Bebek atau dadu? Melisa, Deng, deng. Melisa di chat itu B bukan? Coba lihat. Suara Melisa nggak bisa keluar ya. Iya kayaknya. D. D. ya. Di chat, oh D. Dadu. Dadu. Good job. 100. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Dari Kejadian 16, kita tahu bahwa Abram umur berapa tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya? A. 90 tahun. B. 88 tahun. C. 86 tahun. D. 84 tahun. Oke, 3, 2, 1. Ada di
Mau tahu jawabannya ada di Kejadian pasal 16. Dari kitab suci, dari pertama ya, kan Kejadian tuh, pasal Kejadian, bab Kejadian. Pasal 16. Bab 16. Ada di paling bawah. Ayat berapa ya? 80. Oh, oke. Oh, ayat 16. Dan ayat bab 6 Kejadian pasal 16 bab 16 ayat yang Ayat 16. ada paling bawah. Ayatnya paling bawah. Dikatakan, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur bla 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 ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Dalam kitab suci, umur berapakah Abram? Coba dibuka kitab Kejadian 16, pasal 16. Ada jawabannya ya, Kak? Ada. Next, Kemudian William, pas ayat Melisa, Oke, William. William Arthur. Jawabnya di unmute yuk atau chat. Di chat ya. Oh, baterai nggak full. Oh, oke Melisa. Tidak apa-apa. Ya, betul. William 86 tahun. Good job. Oke, bolehlah jawabnya di chat, boleh. Pak cepet-cepet ya. Nomor 5. Dari Keluaran pasal 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah apakah? Roti dan ikan. B. Anggur dan susu. C. Madu dan roti. D. Susu dan madu. Semuanya 3, 2, 1. Sekarang cepat ketik. Jawabannya diketik aja. Dari kitab Keluaran. Oke, William Arthur. Diketik atau bersuara? Ketik ya. Jawabnya apa? Dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 17. Lengkapi ayat-ayat ini. Jawabnya A. Roti dan ikan. Ayo, dibaca lagi. Kurang William tepat. udah angkat tangan tuh, William. Di chat kak kayaknya. Oh, William di chat. Bukannya William ya, bukan A ya. Oh, susu dan madu, Melisa. Oke, jawabannya benar. Makasih Melisa. Oke, turun tangan lagi William. Oke. Lanjut ya, nomor 6. Dari Kejadian bab pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunan akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama berapa tahun? A. 400, B. 300, C. 200, D. 100. Dari Kejadian 15 ayat 13. Dan jawabannya 3, 2, 1.
Oke, apa Melisa? Coba dicat, diketik. Oke, jawabannya oke, 400 tahun. A. Good job, 100. Kita lanjut ya. Makasih. Oke, bahasa Inggris. Whose wife is turned into a pillar of salt after looking back at the destruction of Sodom and Gomorrah? A. Noah, B. Abraham, C. Joshua, D. Lot. Oke, in 3, 2, 1. Whose wife is turned into a pillar of salt after looking back at the destruction of Sodom and Gomorrah? A. Noah, B. Abraham, C. Joshua, D. Lot. Yang siapa yang menengok ke belakang terus akhirnya jadi tiang garam? Dia berubah jadi tiang garam karena firman Tuhan katakan dia tidak boleh melihat ke belakang, tapi bandel, gak nurut sama Tuhan. Akhirnya dia jadi tiang garam. Oke, boleh kalau nggak ada di kitab suci boleh di Google. Tokoh Alkitab, siapa nama tokoh Alkitab yang menjadi tiang garam setelah menengok ke belakang? Oke, Kak Marlene kasih clue ya. Dia perempuan, women karakter, tokoh karakter perempuan. Karena di sini semuanya laki-laki. Oke, boleh William Arthur diketik, di chat. Kalau nggak bisa bersuara, oke, di chat. Noah itu belum tepat ya. Noah itu bahasa Indonesianya Nuh. Nuh. Oke. B. Abraham. Kita semua tahu Bapak Abraham adalah laki-laki. C atau D? Perempuan. Joshua perempuan. Oke, Melisa. Ketik. Oke, jawaban Melisa diketik. Oke. D. Lot. Oke, 100 Melisa. Thank you. Lanjut ya. Kita nomor 8. As with the creation story, how long did the flood last? A. 40 days, B. 40 days, C. 30 days, D. 90 days. Ini yang bercerita tentang banjir. Terus yang dibuatnya Bahtera itu tuh berapa hari lamanya. Oke, kisahnya dari kitab Kejadian in 3, 2, 1. Oke, Melisa, boleh ketik. Jawabannya oke, 40 days. A ya. Oke, good job. Oke. 2 more questions. Thank you, Melisa. Okay. Therefore, to him that know to do good and doth it not, to him it is A. Carelessness, B. Sin, C. Love, D. Failure. In 3, 2, 1. Maksudnya gini, kalau dalam bahasa Indonesianya terjemahannya, bagi seseorang yang sebenarnya udah tahu nih melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, itu sama dengan si seseorang ini
Apakah dia tidak teliti, B. dosa, C. perbuatan kasih sayang, D. gagal. Oke, 3, 2, 1. Melisa boleh ketik. Oke, apa jawabannya? Oke, good job. Oke, 100 ya. Buat Melisa, dosa. Tahu berbuat baik tapi tidak dilakukan, dosa. Terakhir, First Thessalonians verse 5 verses 18 tell us what is the will of God. A. To have system. B. To make no error. C. Being thankful. D. Unlimited wishes. In 3, 2, 1. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, apa yang Tuhan kehendaki di ayat ini? A. Ya karena ini sistem aturan hidup gitu. Sistem kita hidup di dunia. B. Biar nggak ada yang buat kesalahan, nggak ada yang error. C. Tetap bersyukur. D. Banyak permintaan, banyak keinginan. Oke, Melisa, what's your answer? Kita lihat ketikan Melisa. Oke, C. Being thankful. 100. Thank you Melisa. Oke, terima kasih ya. Kita sudah selesai. Makasih Max, makasih William Arthur. Sampai jumpa. Untuk Kak Nirna, boleh dilanjut. Oke, terima kasih Kak Marlin untuk kuisnya malam hari ini. Sebelum kita memulai komsel kita bersatu hati di dalam doa dulu yuk. Kita cuman berlima. Oke, Kak Nirna akan bawa doa dulu ya. Mari kita satukan hati kita bikin tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama, di mana Engkau mengatakan beberapa orang yang berkumpul berdoa di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, walaupun kami hanya beberapa orang saja ya Bapa, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami satu persatu, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang begitu luar biasa yang Engkau sediakan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta kami boleh bersama untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Berkati kami satu persatu ya Bapa, lindungin kami, jaga kami untuk 30 menit ke depan, sehingga kami boleh bersama-sama, kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan urapan-Mu di setiap kami. Pakai kami semua yang ada di sini untuk kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita akan naikkan pujian kita ke hadirat Tuhan pada malam hari ini, walaupun cuma sedikit di antara kita, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Silakan Kak Marlin, musiknya. Oke, bentar Kak.
keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu sesuatu. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Mustahil di matamu, Tuhan mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan kita mengecewakan kita semua, mari kita satukan hati dalam doa. Doa mengubah segalanya bagi kita. Dan yakin berkuasa menyelamatkan. Seperti kemana kau mau, mustahil matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Oke, Terima makasih. kasih Kak Marlin. Benar ya adik-adik, di saat sekeliling kita, kita merasa nggak sanggup lagi, mari kita berdiam diri, kita mencari Tuhan, kita berdoa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Doa akan mengubah segala sesuatu. Walaupun doa itu mungkin kita belum mendapat jawabannya, tetapi hati kita akan merasakan kedamaian. Ya, oke. Kita akan lanjut ke renungan yang akan dibawakan oleh Kak Dian. Mungkin kita doa dulu kali ya. Oke, silakan Kak Dian. Oke, sebelum baca firman, kita mau berdoa lagi.
Mari kita benar-benar ya beri hati untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Oke, mari kita diam sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kembali Engkau kumpulkan kami, Engkau kuatkan kami, bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Tuhan, berkati kami yang akan membaca firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Adik, yuk kita buka dari Injil Markus 16. Buka ya, Markus 16 ayat 15 sampai 20. Boleh Oke. dibacakan Kak Marlen? Oke, baik Kak. Dari Markus 16 16. ayat 15 sampai 20. Oke, 5 ayat ya. Ya, Markus 16 ayat 15 sampai 20 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. amin. Terpujilah Kristus. Oke, adik-adik, hari ini kita diajarkan Tuhan lewat ayat ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Injil itu apa sih? Menurut Melisa, Injil itu apa sih? Buku kitab suci, gitu ya. Injil itu apa menurut Melisa? Eh, ini ya, ini Injil ya. Benar juga ya. Oh ya, oke, kitab suci. Menurut Max, Injil itu apa, Max? Max bisa bicara tidak? Hai Samuel, baru datang. Pas banget. Kalau nggak bisa bicara, mungkin ditulis ya. Ya, Max ya. Atau William, menurut William, Injil itu apa sih, William? William. Atau Samuel. Samuel tahu nggak? Menurut Samuel, Injil itu apa? Injil itu firman Tuhan. Ya, betul, firman Tuhan.
Injil adalah sesuatu yang diajar oleh Tuhan Yesus. Oke, semuanya benar ya. Oke, menurut Kak Marlen, Injil itu apa sih, Kak? Injil adalah ini penyebar kabar sukacita. Oke, penyebar kabar sukacita. Iya, menurut Max, Injil adalah apa tadi ya? Saya tunggu ya. Tunggu baca dulu ya, Max. Injil adalah kata-kata dari Yesus untuk kita. Oke. Menurut Kak Nirna, Injil apa itu, Kak? Kabar sukacita mungkin mengenai cerita perjalanan Tuhan Yesus. Ya, ya ya. Surat cinta juga bisa ya, surat cinta juga bisa ya, surat cintanya Tuhan Yesus ya, buat kita semua. Hmm, ya, benar-benar. Intinya, Injil itu perkataan Tuhan, gitu ya. Hmm. Terus, Injil itu kabar sukacita. Injil itu Yesus sendiri, ya kan? Injil itu ini loh buku yang kita baca itu. Nah, Injil itu juga kasih. Injil itu juga kekuatan. Jadi kalau kita disuruh memberitakan Injil ke seluruh dunia, kita harus tahu dulu ini tuh apa, Injil tuh apa. Kita harus baca. Kalau kita nggak baca, apa yang mau kita wartakan ya nggak? Nah, tubuh kita ini adalah tubuh mistiknya Kristus. Jadi, kalau kita sering baca Injil, di dalam tubuh kita ini ada Injil Tuhan yang berjalan. Namanya tubuh mistik Kristus. Tugas kita semua untuk mewartakan Injil, bukan cuma tugas Romo, bukan cuma tugas suster, tapi juga tugas kita semua untuk mewartakan Injil. Di sini dibilang, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk itu apa sih? Segala makhluk dengan semua kondisi. Kadang-kadang ada orang yang sok kuat gitu ya, sombong. Ada orang yang lagi lemah, lagi sakit, atau lagi berbeban berat. Nah, terus segala manusia dengan segala usia, kepada anak kecil, pada orang besar, pada teman, kakek nenek, kita harus memberitakan Injil juga. Jadi, atau kepada segala manusia dengan segala macam karakter. Ada orang yang keras, ada orang yang lembut, ada orang yang kasar. Terus, kepada segala makhluk artinya juga kita memberitakan Injil kepada tumbuhan loh. Tumbuhan. Caranya apa? Merawat tumbuhan. Kalau kepada binatang, kita juga merawat dan mengasihi. Intinya kita disuruh mewartakan Injil kepada segala makhluk. Nah, kalau kepada orang yang lagi lemah, misalnya dia lagi sakit tuh, kita mewartakan Injil tuh dengan cara apa ya? Caranya mendoakan dia, atau kita kasih kata-kata yang meneguhkan. Dari mana kita bisa tahu kata-kata yang meneguhkan ya? Kita harus percaya Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita untuk memberikan kata-kata yang menguatkan mereka. Oke, terus misalnya nih, Melisa nih ketemu teman yang lagi berbeban berat ya, misalnya dia punya masalah di sekolah atau masalah di rumah. Terus Melisa temani temannya gitu kan, kasih kekuatan, kasih kata-kata yang memberikan kekuatan. Mungkin Melisa kesulitan ya mau ngomong apa ya sama dia ya. Atau Melisa cuma bisa temanin dia, dengarkan cerita dia, terus cuma bilang, kamu yang sabar ya. Nah, kata-kata yang menguatkan itu Roh Kudus yang kasih, Roh Kudus yang pimpin Melisa. Jadi, tugas kita semua mewartakan Injil kepada segala makhluk. Dan kita harus percaya Roh Kudus akan menyertai kita, memampukan kita, memberikan kita perkataan-perkataan yang baru, perkataan-perkataan yang bagus, yang baik. Maka dari itu kita harus rajin baca kitab suci ya, supaya kita tahu apa yang kita wartakan. Nah, sekarang kita mau sharing nih.
kita mau sharing ya masing-masing. Masing-masing kita pasti pernah mewartakan Injil, entah kepada adik-adik, entah kepada orang tua, kepada teman, atau kepada orang sakit, atau kita punya pengalaman mendoakan orang, atau punya pengalaman mewartakan Injil atau berbuat kasih kepada binatang atau tumbuhan. Coba ceritakan yuk pengalaman kalian dalam mewartakan Injil, dalam mewartakan kasih, mewartakan sukacita tadi. Pengalamannya. Punya pengalaman nggak? Terus ceritain juga apa sih kesulitan kalian, kendala kalian apa dalam mewartakan. Yuk, siapa dulu yuk? William mau nggak William? Melisa itu mau ngomong, tapi Iya, coba buka mic-nya siapa tahu bisa ya. coba coba Melisa atau mau ngetik tik 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 ketik. Coba dulu. Ya, Tidak nggak ada kedengaran Melisa, sayang banget. William. William tidak ada pengalaman. Ah, William pernah mendoakan teman nggak? Atau pernah dengar curhatan teman, terus William kasih kata-kata yang meneguhkan, pernah nggak? Melisa, kalau nggak diketik aja. Pernah mendengarkan curhatnya teman. Apa yang William buat? Setelah mendengarkan terus, William ngomong apa sama teman? Kita pengen dengar ceritanya. Bingung nggak William waktu setelah mendengar curhat? Dia bilang bahwa Dia dia bilang, selalu dibully dan diejek. Oke. Terus bagaimana tanggapan William? Bingung atau William kasih dia kata-kata penghiburan? Oh, dan dia selalu kesusahan dalam belajar juga. Oke. Terus, William ngomong apa sama dia? Lalu William bilang, jangan pernah orang membiarkanmu untuk membuli. Oh, ya, ya, ya. Bagus juga ya. Gimana menurut kakak-kakak? Supaya teman ini bangkit ya William ya. Jangan terpuruk ya. Betul, jangan biarkan diri kita dibully. Oke, Melisa, saya pernah cakap dengan teman. Oke, buatlah kerja sekolah, tapi dia tidak dengarkan cikgu, marah baru teman. Oh, dengar, tapi dia tidak dengar cikgu marah, baru teman ikut. Oke, Melisa artinya mengatakan apa yang benar gitu ya, memberitakan kebenaran ya kepada teman ya. Oke, good job juga Melisa. Apalagi ya, Max, Max bagaimana? Dikasih tahu yang baik. Max bagaimana Max? Pernah punya pengalaman nggak? Ada ya, itu kadang kesulitan kita ya memberitakan Injil ya. Dikasih tahu yang benar, kita malah dimarahin. Bisa juga ya. Kita kasih tahu yang benar, malah kita dimarahin, malah kita dimusuhin. Oh, pertanyaannya apa, Kak?
pertanyaannya gini, pernah nggak Max punya pengalaman memberitakan Injil kepada teman, kepada saudara, kepada adik-adik? Memberitakan Injil itu bisa juga Max berbuat kasih atau memberitakan kebenaran seperti Melissa atau memberi kekuatan seperti William tadi atau mendoakan teman. Hari ini saya kemudian akan memberikan informasi dan memberikan ucapan. Gimana Max? Max bisa bersuara kan Max? Max saya rusak. Oke, Max juga boleh tulis ya. Sambil ditulis, kita mau dengerin Samuel ya. Samuel, cerita yuk pengalamannya. Oke. Oke. Jadi kan aku tentang kalau yang beritain yang baik di Iya, lanjut Samuel. Mana suaranya, Nak? tentang ceritain yang Iya, misalnya Samuel pernah kasih tahu yang benar sama teman. Mm. jadi aku pernah bilang kepada teman jangan nyontek, tapi dia masih nyontek aja gitu. Terus, Jadinya saya itu memberikan kontek-kontekan juga kepada teman-temannya. oke. Terus reaksi Samuel gimana? Sedih. Sedih ya, karena dia nggak mau dengar yang benar ya. Tapi Samuel luar biasa loh ya, berani ya mengatakan jangan nyontek gitu. Padahal pasti Samuel juga ini ya, nggak didengerin teman, ditolak sama teman, pemberitaan Samuel. Nggak apa-apa ya Samuel ya, tetap aja memberitakan yang benar. Memang itu kendala kita ya, ya Kak ya, benar ya. Kesusahan kita kadang-kadang orang dikasih tahu yang benar, nggak mau dengar, ngeyel. Tapi kita jangan putus asa, kita tetap harus semangat, terus memberitakan yang benar walaupun kita ditolak. Apa nanti Roh Kudus yang bantu kita. Oke, Max tadi udah nulis belum? Oke. Oke, makasih Samuel sharingnya. Keren. Kalau Marlen ada mau sharing? Kayaknya kita persis sama-sama ya, sama William Arthur, sama Melissa. Sama juga sih. Aku juga menyontek. Kalau Samuel posisinya mengatakan nggak boleh nyontek gitu ya. Kalau Kamarlen itu pernah menyontek dan reaksinya dikasih tahu yang benar memang memang apa ya, marah gitu, ngamuk. Em, contohnya barusan sama tadi makan malam bareng papa, karena sudah puasa nih ceritanya selama 9 jam nggak makan, walaupun masih minum air putih, tapi kembali makannya rakus porsi besar, jadi yang waduh, apa sih, udah besok-besok nggak usah puasa. Tapi ya demi aku juga, demi ini ya apa,
pengen lah doaku terkabul, terwujud. Jadi ya tetap besok harus puasa lagi gitu. Walaupun memang harus mengendalikan diri ya, itu susah. Musuh terbesar kan adalah diri sendiri. Mm-mm. Memaafkan diri sendiri juga agak susah, tapi ya syukur Tuhan masih memberikan kesempatan, masih diberikan kehidupan, masih ada apa ya, terus kesempatan untuk jadi pribadi yang lebih baik, bisa kontrol diri gitu. Terima kasih. Oke. Thank you Kak Marlen sharingnya. Sama. Tetap mewartakan pada diri sendiri juga kita harus mewartakan yang benar ya. Tunggu kita baca dulu ya sebelum Kak Nirna ya. Kita baca dulu sharingnya Max. Pernah saya ada seorang teman yang bernama Nathan. Dia adalah seorang teman yang sangat baik kepada saya, kayak sahabat saya. 2 hari sebelum ujian, suatu hari dia bilang kepada saya sangat stres dan tidak siap untuk mempelajari ujian-ujian. Soalnya soalnya ujian. Soalnya saya bilang kepada dia, kalau kamu stres, coba untuk berdoa dan baca Alkitab dan pelajari dengan baik. Wow. Oke, Max sudah memberikan kata-kata peneguhan ya untuk teman ya, kata-kata yang menguatkan ya. Dan Max ini pasti Max mendoakan temannya juga ya. Itu juga salah satu bentuk mewartakan Injil. Oke, teruskan ya Max. Oke, lanjut Kak Nirna. Oke, thank you. Luar biasa ya semuanya sharing-sharingnya. Emang nggak mudah. Kita diminta sama Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Emang nggak mudah. Kenapa dibilang semua makhluk? Kalau menurut Kanirna itu salah satu hal kecil, seperti kita ke peliharaan binatang yang ada di rumah kita, atau misalnya kita pelihara anjing di rumah. Maksudnya ini gini loh, pergilah ke seluruh dunia, beritakan ini kepada segala makhluk. Kalau kita punya peliharaan, tapi kita tidak merawat, menjaga dengan baik, apa itu sama dengan kita, maksudnya tidak memberitakan ini, dalam arti tidak menaruh kasih ya, karena di dalam Injil itu kan banyak ya tentang kasih, 7 roh, segala macam itulah. Nah, kemudian di sini tadi kan Nirna ada dengar sharing kalian mengatakan saat kita menegur teman atau memberitahu teman, kadang mereka tidak terima ya tadi ya. Sama, kan Nirna juga sama. Jadi di sini Tuhan tegaskan lagi sama kita, tetap lakukan, beritakan Injil kepada semua orang atau semua makhluk ya tadi ya. Kemudian caranya ya banyak ya. Mungkin kita seperti Kak Dian tadi bilang, mendoakan teman yang lagi sakit dengan melakukan perkataan, maksudnya meneguhkan ya, meneguhkan itu tapi dengan kata-kata firman Tuhan. Benar nggak Kak Dian? Nah, inilah yang Kak Dirna akan pertegas kembali kenapa diminta untuk selalu baca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu sebenarnya hidup loh. Jadi pada saat kita mendoakan teman kita yang sakit ataupun dalam kesusahan, kalau kita doanya itu kan akan sia-sia. Tapi kalau kita perkatakan dengan firman Tuhan, itu akan hidup. Malah lebih apa ya? Ibarat obat itu mujarab banget gitu loh. Tuhan bisa pakai siapa aja, bisa pakai Max, bisa pakai Samuel untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan dalam mendoakan teman yang lagi sakit, apalagi diteguhkan dengan firman Tuhan misalnya, ya kan? Nah, itu akan lebih luar biasa banget. Nah, inilah kenapa
Kak Nirna selalu tekankan baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Nah, itu kalau kita doa, kita sertakan beberapa bait aja untuk perkataan firman Tuhan. Wow, itu luar biasa banget. Karena Kak Nirna sendiri pun meneguhkan gitu loh ya kan. Misalnya dalam doa, contoh kecil eh, seperti tadi siang nih ada teman satu di chat Kak Nirna. Nir, menurut kamu, dia memberikan pertanyaan sih sebenarnya bahwa perkataan dia dengan, maksudnya perkataannya A dengan B tadi, sebenarnya aku salah ngomong nggak sih gitu loh ya kan. Nah disinilah Kak Nirna sebelum melanjutkan pembicaraan dengan dia, ya mohon tuntunan Roh Kudus karena apa? Takut salah ngomong karena ini agak perkataannya agak-agak sensi juga ya karena menjaga perasaan teman gitu. Jadi pada saat itu dia berkeke dengan berkeras hati. "Ya, habis kan aku nggak salah, aku begini, 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 begini." Oke, udah ya. Nah, Kak Dina mendengarkan dari A sampai Z, capek nggak capek, tapi itulah yang Tuhan mau, kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian Kak Dina teguhkan kembali, ingat satu perkataan yang Kak Dina sampaikan ke dia. Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan juga mau kita seperti itu, meniru, mencontoh seorang Tuhan Yesus. Benar nggak? Ya kan? Nah, itulah yang Tuhan mau pada diri kita. Kita menjadi seorang Tuhan Yesus gitu loh. Karena apa? Dia sudah berjuang untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Kita kena masalah begitu aja, wah emosinya meluap-luap. Wah, udah kayaknya menjaga ego kita sendiri. Apa namanya, nggak mau ngalah, ya kan? Apa itu sifatnya yang Tuhan Yesus ajarkan? Enggak kan? Supaya tidak menimbulkan masalah baru, yang Kak Nina sampaikan ke dia lagi, kita harus menaruh kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan tuh di dalam diri kita. Oh, si ini, misalnya, oh si Mirna ini nggak begini, ternyata dia begini ya. Oh, benar juga ya. Jadi, sebenarnya firman Tuhan yang kita bacakan setiap hari itu, kita juga harus menjadi apa ya namanya ya, pelaku firman, bukan hanya baca doang, gitu loh, ya kan? Nah, inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan maksud tuh, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Sekarang gini loh, kamu memberitakan Injil kepada semua orang, tapi kelakuan kamu tidak perbaiki. Apa itu menceritakan Injil Tuhan? Enggak dong, benar nggak? Tapi balik lagi, kalau kita sampai di, oh, kamu masuk suci, kamu masuk baik, kamu masuk ini, pasti ya ada ya seperti itu ya. Nah, seperti tadi siapa, William atau siapa yang mengatakan, eh, dia punya teman atau siapa tadi, Max ya, bahwa ya mungkin ada yang nyontek apa, kamu jangan nyontek, kamu masuk alim lu, so apa, itu pasti. Balik lagi, Tuhan Yesus aja memberitakan kabar gembira aja, dia aja dihujat sama orang, dia aja dihina sama orang, dia juga sampai dipukul sama orang. Lah, kita baru segitu aja udah emosi, kita lawan, awas lu ya, lu tunggu lu di pengkolan, gitu, ya kan? Oh, tentang lu, istilahnya seperti itu, benar nggak? Awas tuh, gue balas lu nanti. Nah, apa itu yang Tuhan mau buat kita sebagai anak-anaknya dia? Enggak kan? Nah itu, jadi kejahatan atau perbuatan yang nggak benar jangan dibalas dengan yang nggak benar juga, tapi kita harus berbalik, berbuat yang baik. Nah itulah yang Tuhan mau sama kita, bukan hanya sebagai pembaca Injil atau memberitakan Injil, tapi kita juga menjadi pelaku. Walaupun kita nggak sempurna loh, Kadirna nggak sempurna, Kadian nggak sempurna, Melisa nggak sempurna, Marlin nggak sempurna, Max juga nggak sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi kita yang percaya sama Tuhan Yesus akan dengan Roh Kudusnya akan memimpin kita, menuntun kita, memakai kita untuk mewartakan Injil Tuhan tadi,
terus harus berbuat seperti apa, harus bersikap gimana dengan teman-teman kita gitu. Tadi Kak Nirna juga sempat ngomong, maaf ya, saya sempat berkata seperti ini dan mungkin ada yang tidak berkenan di hati kamu. Dan ini semua aku lakukan hanya untuk, maksudnya ya demi kebaikan aja. Kalau bagus ya diterima, yang nggak bagus ya udah nggak usah didengar. Itu yang Kak Nirna lakukan tadi gitu loh. Balik lagi, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kita nyatakan, kita katakan dengan sungguh-sungguh. Itu. Jadi sekali lagi, jangan malas baca firman Tuhan. Ini juga satu peringatan keras buat Kak Nirna sendiri. Jangan malas ya kamu baca firman Tuhan. Gitu ya. Semangat buat semuanya. Itu sharing Kak Nirna buat kita semua. Thank you Kak Dian. Nah, makasih ya Kak Nirna. Memang ya, kita mau mewartakan Injil, tapi kita sendiri nggak pernah baca Injil. Apa yang mau kita bicarain, ya kan? Betul. Kalau kita sering baca Injil, sering baca kitab suci, pasti Tuhan akan taruh bahasa-bahasa yang baru dalam mulut kita. Tuhan taruh perkataan-perkataan yang baru. Misalnya ya, kita ketemu teman, terus kita ngomong, kita ketemu teman yang lagi letih lesu, kita ngomong sama Tuhan, kamu kalau lagi capek, lagi susah, datang sama Tuhan yuk berdoa. Karena dalam kitab suci Tuhan bilang, datanglah kepadaku, kamu yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari mana kita bisa ngomong begitu? Kalau kita nggak baca kitab suci. Atau ketika ada teman yang lagi sulit, kita bilang tuh sama teman, hei kamu, pencobaan yang kamu alami tuh nggak seberapa loh, Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Nah itu juga firman Tuhan. Atau kita mau ngajarin teman untuk sabar. Sabar ya, kasih itu adalah sabar. Gimana kita tahu ya, kalau kasih itu sabar, kalau kita nggak baca kitab suci. Atau kita mau ngajarin teman, belajar dari Yesus yuk, karena Yesus tuh lemah lembut dan rendah hati. Nah, semua perkataan itu kita dapat dari Injil. Maka kalau kita sering baca Injil, kita akan dikasih karunia bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru kepada orang-orang. Kalau bahasa kita yang lama, hajar aja tuh, iya bener, hajar aja. Atau itu bahasa-bahasa kita yang lama waktu kita masih jadi orang lama. Oke, adik-adik semua makasih untuk sharingnya, makasih juga Kak Madlen, Kak Mirna sudah berbagi sharing pada malam hari ini. Kita semangat baca firman Tuhan ya, biar Tuhan terus mau pakai kita untuk menjadi alatnya, memberitakan Injil kepada semua makhluk, pada tumbuhan, binatang, pada adik-adik, segala macam usia, pada segala macam karakter orang, dan segala macam kondisi orang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Kak Nirna. Apa lagi nih? Kita mau berdoa ya? Ya, kita tutup dengan doa ya. Boleh yang mau wujud doa, Kak Malin dulu aja kali ya. Boleh, boleh. Karena aku juga mau mendoakan. Oke. Oke, semuanya. Boleh nanti kalau mau punya wujud doa diketik di chat ya. Nanti biar kakak-kakak yang membacakan. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah 1 jam sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah juga merenungkan firman Tuhan, berdiskusi, dan juga kami sudah menyanyi untuk memuji nama-Mu. Tuhan, kami manusia yang tak pernah luput dari salah dan kami punya kelemahan. Tuhan, kami mau mendoakan ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sedang sakit,
Tuhan, Engkau kiranya Kau pulihkan, Kau jamah, dan Kau sembuhkan agar mereka bisa berkumpul bersama kami di Selasa depan mendatang. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sibuk mengerjakan ujian, exam, kuis, ulangan, banyak PR, dan proyek apapun itu. Engkau ya Tuhan yang beri ya Tuhan ketenangan, Engkau juga beri ya Tuhan kedamaian, dan juga mereka dapat menghasilkan nilai yang memuaskan. Dan juga ya Tuhan, pimpin kami semua ya Tuhan, baik di sini maupun yang gak berada di dalam Komsel saat ini. Engkau tumbuhkan bakat, minat, kemampuan ya Tuhan, agar bisa menjadi orang yang lebih berguna lagi untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, Marlene berdoa di sini ya Tuhan untuk hal yang sudah nggak bisa saya ubah. Tuhan, saya tahu ya Tuhan, kelemahan saya juga untuk menyerap dan sulit rendahnya berkomunikasi sehingga menimbulkan masalah pertengkaran antar sesama pelayan Tuhan. Tuhan, saat ini sungguh-sungguh saya mendoakan ya Tuhan, menyerahkan mereka ya Tuhan, agar bisa punya hati maaf ya Tuhan, dan juga ya Tuhan dalam waktu-Mu yang tepat ya Tuhan, mereka juga bisa saling berkomunikasi dengan baik. Dan saya di sini ya Tuhan hanya ingin mendoakan dan menyerahkannya kepadamu. Kau berkati juga ya Tuhan Kak Anselin yang sedang sibuk dalam tugas kuliahnya, dalam proyeknya Tuhan. Biarlah Engkau pimpin Kak Anselin, dan biar dia dapat nilai hasil yang memuaskan juga. Tuhan, kami punya wujud doa. Mungkin Samuel, William, Kanir Nakadian. Boleh dicek. Untuk Tidak mendoa. ada ya. Oke, baik. Kadian mungkin berdoa. Oke. Bapak yang baik, kami mau bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami semua, agar kami diberi rahmat untuk tetap setia membaca firman-Mu, sehingga kami boleh mewartakan kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman itu sendiri. Berkati adik-adik yang malam hari ini boleh berkumpul bersama kami, berkati mereka dalam studinya, dalam sekolahnya, dalam imannya, agar terus bertumbuh dalam jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga adik-adik yang belum bisa hadir malam hari ini, Engkau taruh terus kerinduan dalam hati adik-adik untuk dapat berkumpul setiap hari Selasa malam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa dari Melisa, berkatilah pelayanan kami sekeluarga. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, tutup Kak Nirna, boleh? Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat adik-adik kami di PHT ini ya Bapa. Engkau juga tanamkan kerinduan dalam hati mereka untuk selalu membaca firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu adalah
pelita bagi kami ya Bapa. Firman-Mu hidup di dalam kami ya Bapa. Biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, terutama di dalam lingkungan kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami ya Bapa. Pakai kami, anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini semua menjadi terang di dalam keluarga mereka, di lingkungan mereka ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan dan menjadi saksi hidup dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkatilah juga adik-adik kami yang sedang ujian sekolah ya Bapa. Engkau tahu apapun keadaan mereka ya Bapa. Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka. Engkau selalu menjamah membantu mereka ya Bapa. Apapun kesulitan yang mereka alami, kami percaya Engkau akan membuka jalan, Engkau akan memberikan jalan buat mereka ya Bapa. Malam hari ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami ya Bapa yang masa-masa remaja ini mereka, masa-masa labil ya Bapa. Engkau tuntun mereka, Engkau jamah mereka, Engkau sertai mereka sehingga mereka tidak salah langkah ya Bapa. Mereka adalah anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Dekat mereka, jaga mereka selalu ya Bapa. Biar mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak kebanggaan-Mu ya Bapa. Engkau akan menjadikan mereka kepala bukan ekor ya Bapa. Setiap impian mereka, setiap cita-cita mereka, Engkau buat berhasil ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau selalu ada buat mereka. Berkati juga keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Engkau limpahkan berkat yang berlimpah kepada keluarga mereka masing-masing sehingga mereka pun berkecukupan ya Bapa. Engkau juga tahu keadaan perekonomian saat ini ya Bapa. Tapi kami percaya ya Bapa. Setiap kami yang menaruh permohonan, menaruh permintaan di dalam tangan, Engkau akan mampukan, Engkau akan cukupkan ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Tapi kami percaya ya Bapa, penyertaan-Mu luar biasa di dalam kami ya Bapa. Sertai kami selalu ya Bapa. Berkati kami juga pelayan-pelayan-Mu yang ada di PHT ini ya Bapa. Kami yang tidak sempurna ini, mau Engkau pakai ya Bapa untuk mendampingi adik-adik kami yang di dalam PHT ini ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, segala aktivitas kami, segala karya kami hanya ke dalam kuasa tangan. Biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau juga taruh hati yang rendah hati di dalam diri kami ya Bapa. Menaruh kasih yang luar biasa dari-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh memberikan kepada adik-adik kami yang ada di sini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau mempercayakan kami. Engkau juga meminta kami, menunjuk kami ya Bapa. Engkau yang memampukan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami ya Bapa. Inilah doa-doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa. Kami mau lengkapi dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ya Bapa, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Oh, Yuk, foto dulu yuk. yuk. Si Tadi, tadi ada yang udah Samuel nunggu. ya, Samuel pergi ya. Oh, iya. On cam yuk, Max dan William. Buat dokumentasi yuk. On cam sebentar ya. Boleh gaya-gaya. 3, 2, 1, cheese. Tunggu, Max baru on cam. Ulang lagi ya, ulang lagi. William, on cam yuk. Yuk, buat dokumentasi yuk. Oke, thank you William. Loh, hilang lagi gambarnya. Oke, gaya 3, 2, 1, cheese. Oke, terima kasih semuanya. Ya, luar biasa. Makasih semuanya. Bye, semangat. Malam, makasih Kak Marlen, Kak Nirna, Melisa. Makasih Kak Dian. Kak, oke, Kak.